Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Baik, terlihat di layar seorang pengrajin gerabah. Nah, saat mengerjakan proses pembuatan gerabah tentu membutuhkan tenaga energi ya, menggunakan tangan agar dibentuk suatu gerabah. Nah, di dalam hal ini juga dibutuhkan namanya otot yang ada pada diri manusia itu sendiri. Silakan nanti dibaca seperti apa cerita dari yang ada di layar. Ya, selanjutnya ayo mengamati macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. 1. Hipertrofi. Ya, hipertrofi itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini biasanya terjadi pada atlet-atlet binaraga yang disengaja untuk sehingga membentuk tubuhnya lebih besar atau lebih berotot. Kemudian ada yang kedua yaitu atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Seperti terlihat pada gambar, ototnya semakin lama semakin mengecil, bahkan hampir habis. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Mungkin ini juga pernah dialami ya, secara umum karena gerakan kepala kita yang tiba-tiba sehingga membuat agak tegang di leher. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, tetanus adanya infeksi ya. Biasanya bisa terkena paku yang berkarat atau benda-benda yang sudah berkarat dan kotor. Jadi harus hati-hati, jangan sampai anak-anak mengalami yang namanya tetanus. Nah, itulah beberapa kelainan gangguan pada otot. Ayo berkreasi, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Nah, kalau misalnya punya tanah liat di sekitar rumah, siapkan tanah liat dan air, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Kemudian remas-remas atau injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, kyphosis. Setelah terbentuk, keringkanlah dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan trennya retak dan pecah. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Oke, dicoba ya. Kalau ada tanah liat yang bisa didapat, dicoba dulu. Atau mungkin pakai slime juga bisa. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, jadi bisa kita lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam satu kegiatan. Ayo membaca judulnya salah bantal. Nah, ini silakan dibaca paragraf demi paragraf ya. Paragraf pertama, paragraf kedua ya sampai ke sini. Paragraf 3
paragraf keempat, paragraf kelima, dan seterusnya, masih banyak ya. Nah, ini bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring, bisa terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, ini coba dicermati ya di rumah. Mana tahu kamu biasa suka lehernya tegang, sakit, berarti perlu diperhatikan poin-poin ini, mungkin ada yang sama ya, jadi harus diperbaiki supaya kita jangan mengalami penyakit salah bantal tersebut. Baik, selanjutnya seperti biasa menentukan ide pokok ya. Di paragraf 1 Bapak sudah coba buatkan penyakit salah bantal. Yang paragraf 2 istilah penyakit salah bantal. Ketiga, penjelasan penyakit salah bantal. Silakan nanti diisi sampai 10 ya, sampai 10. Ayo berkreasi. Iya, ini adalah kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot. Sekarang coba pilih salah satu aktivitas atau gerakan yang menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitar alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikanlah ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik. Ya, ini ciri-ciri komiknya. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. 2. Proporsional itu keberadaan gambar dan teks yang berimbang. Proporsional, imbang ya, seimbang, membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan jelas. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Ya, selalu ada nilai-nilai kepahlawanan ya. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Ya, gambarnya secara sederhana dan watak sederhana. 6. Menyediakan humor. Humor adalah jenaka atau lucu, sehingga membuat si pembaca juga bisa terhibur dan rasa gembira. Nah, seperti itu bagian-bagian atau ciri-ciri komik. Buatlah komik yang menarik pada kolom berikut. Mungkin ada disiapkan nih contoh ya, boleh dilihat kira-kira seperti ini. Misalnya contoh komik yang sederhana, walaupun masih sulit menggambar, tapi dicoba dulu ya. Walaupun gambarnya sederhana, tapi dicoba dulu cara membuat komik dengan lengkap gambar dan percakapannya juga lengkap ya. Antara gambar, percakapan ada, itu namanya komik. Oke, silakan dicoba nanti ya. Selanjutnya kita lihat masih ada diskusi. Ya, ayo renungkan. 1. Kamu telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuhmu. Penting sekali bukan peran otot-otot itu. Ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Bagaimana cara menjaga otot tadi sudah dipelajari. Tunjukkan hasil gambar ceritamu di atas kepada orang tuamu. Iya, boleh ya, kamu buat komik gambar ceritamu lalu tunjukkan. Demikian pembelajaran untuk pertemuan yang kelima ini. Sampai jumpa kembali.